Jadi ketika kita berharap Mas Gibran tidak sepakat dengan pemberian amnesti dan abolisi kepada 2 terpidana korupsi atau 2 orang koruptor, yang jelas-jelas mereka itu adalah lawan politik Pak Jokowi, ya, nggak mungkin mengatakan saya tidak setuju Pak Presiden. Ingin menunjukkan kepada audiens, kepada 300 orang jenderal yang menandatangani surat pemakzulan Gibran, bahwa antara Mas Gibran dengan Pak Trisutrisno baik-baik saja. Karena selama ini sikap yang diambil oleh Forum Penawaran TNI itu menjadi bahan olok-olok di tengah masyarakat. Hai, penonton Ruang Konsensus Untaking Indonesia. Saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono, bukan ternak onta Gunung Sahara. Kembali saya hadir dengan monolog Ruang Konsensus. Dan hari ini mungkin bertepatan dengan saat-saat kita masih merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Ya, sebagian merayakannya dengan sukacita, gembira. Sebagian lagi, khususnya ternak Mulyono, katanya ada separuh yang masih kecewa dengan Presiden Prabowo. Gara-gara pemberian amnesti dan abolisi dari Presiden. Karena ya mungkin teman-teman ternak Mulyono ya begitu solidernya dengan Pak Jokowi. Dan pemberian amnesti dan abolisi dianggap sebagai suatu kekhilafan yang tak pantas dilakukan oleh Presiden. Tetapi yang namanya kebijakan itu yang berlandaskan kepada konstitusi, ya mau tidak mau kebijakan itu tetap jalan. Nah, yang ingin saya bicarakan dan saya sharing dengan teman-teman Ruang Konsensus dimanapun Anda berada adalah bukan tentang apa dampak dari kebijakan amnesti dan abolisi. Yang lebih menarik saya ingin sampaikan adalah tentang gebrakan dan manuver dari Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Bagi saya banyak yang gak disangka-sangka, diam-diam Mas Wapres kita ini melihatkan talenta politiknya. Saya pun gak menyangka orang yang saya kadang-kadang akan menjadi Capres 2029 atau setidaknya Capres 2034. Mulai melihatkan talenta-talenta politiknya. 2 hal yang saya catat akhir-akhir ini sebelum peristiwa kita memperingati 17 Agustus ini adalah, pertama ketika Pak Wapres atau Mas Wapres makan siang bersama dengan Don Dasko, Ketua Harian Gerindra atau orang kepercayaannya Pak Prabowo. Pertemuan antara Don Dasko dengan Mas Wapres ini adalah sesuatu yang sangat mengagetkan juga karena dilihat dari posisi duduk Mas Wapres dengan Don Dasko. Ya, kenapa sih kok disebutnya Don Dasko? Ya kira-kira menunjukkan bahwa posisi Sufmi Dasko Ahmad di Partai Gerindra itu layaknya bos mafioso gitu loh. Nah, kalau dalam film-film Sicilia, Italia, ya kan, misalnya kayak yang diperankan oleh Al Capone, itu disebut dengan bos mafioso dengan dipanggil dengan Don. Saya juga nggak paham apakah benar Don Dasko itu adalah seorang mafioso atau bos mafioso di Gerindra, saya juga nggak paham. Tetapi itu hanya sekedar istilah. Dan yang saya kenal adalah Don Dasko adalah orang yang memang punya pengaruh di Partai Gerindra. Nah, apa pentingnya pertemuan antara Mas Wapres dengan Ketua Harian Gerindra? Tentu bagi ternak Mulyono, bagi teman-teman Jokowi lovers, pertemuan antara Gibran dengan Dasko adalah pertemuan yang sangat strategis di tengah menguatnya isu ya tidak solidnya lagi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo menyusul ya pemberian pengampunan ya kepada 2 orang terdakwa dan terpidana koruptor,
kepada Hasto Kristianto dan kepada Tom Lembong. Nah, di situ kemudian ya kan Gibran mencoba membangun sebuah situasi, membangun psikologi massa ya untuk membuat ada semacam bargaining barangkali dengan pihak Gerindra ya dan ingin menyampaikan pesan kepada Ternak Mulyono dan atau Jokowi lovers bahwa semuanya dalam kendali saya. Itu yang ingin disampaikan oleh Mas Wapres. Artinya apa? Para Jokowi lovers diminta untuk tenang bahwa memang ya kebijakan pemberian amnesti dan abolisi adalah sesuatu yang harus dijalankan oleh negara karena Presiden mengambil inisiatif pemberian amnesti dan abolisi itu memang untuk terciptanya stabilitas nasional. Baik ketika kita ingin merayakan HUT kemerdekaan RI, walaupun dalam rangka menjaga situasi pembangunan ekonomi berjalan kondusif. Bahwa Pak Jokowi, Mas Gibran, ya secara hati nuraninya, secara kebijakan politiknya tidak terlalu sepakat dengan kebijakan itu mungkin tafsiran-tafsiran yang muncul dari hati kita masing-masing sebagai Jokowi lover. Nah, banyak juga yang merasa kenapa sih Pak Jokowi menerima keputusan itu? Kenapa sih Mas Gibran juga menerima keputusan itu? Tentu kalau kita mengambil posisi sebagai orang awam, tentu penjelasannya tidak ada alasan untuk Pak Jokowi menerima. Tetapi Prabowo Gibran adalah satu paket dalam pemerintahan. Keduanya memiliki peran masing-masing. Khususnya wakil presiden, ya. Wakil presiden itulah pembantu utama dari presiden. Jadi tidak ada istilah seorang wakil presiden apapun keputusan dan kebijakan dari presiden yang tidak dia inginkan atau yang dia tidak setujui. Harus ikut dan harus menyetujui. Itulah perannya di dalam konstitusi. Jadi ketika kita berharap Mas Gibran tidak sepakat dengan pemberian amnesti dan abolisi kepada 2 terpidana korupsi atau 2 orang koruptor, yang jelas-jelas mereka itu adalah lawan politik Pak Jokowi, ya nggak mungkin mengatakan saya tidak setuju Pak Presiden, tidak mungkin disampaikan itu. Begitu juga Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak mungkin menyampaikan saya tidak diajak bicara dan saya tidak setuju pengampunan itu kepada Hasto dan kepada Tom Lembong. Karena kedua-duanya kan selama persidangan kan menyatakan bahwa itu kan kasus karena dikriminalisasi oleh saya. Beberapa kali Hasto teriak-teriak sebelum persidangan bahwa penjarakan keluarga Solo, penjarakan dan tuntut dan periksa keluarga Solo. Tapi itu kan dibebaskan oleh Pak Presiden. Layak dan wajar kalau sejujurnya Pak Jokowi ya keberatan dengan kebijakan pemberian amnesti. Tapi sebagai seorang negarawan, tentu Pak Jokowi tidak akan menyampaikan ketidaksetujuannya. Bahwa Pak Jokowi mencatat ada yang berubah dari Pak Prabowo, itu adalah hal-hal yang sifatnya pribadi, yang tidak perlu disampaikan secara umum, secara terang benderang kepada publik. Inilah cara berpendapat, cara menyampaikan pikiran antara kita masyarakat awam, rakyat biasa dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran misalnya sebagai orang yang ada di lingkaran kekuasaan. Pernyataan apapun yang disampaikan oleh Mas Gibran sebagai wapres, Pak Jokowi sebagai mantan presiden atau presiden ke-7 yang melakukan transisi yang begitu indah dari Pak Jokowi menuju presiden selanjutnya, presiden ke-8 Prabowo Subianto. Situasi yang harmonisnya harus tetap dipertahankan. Tapi ya dengan adanya pertemuan antara Gibran dengan Dasko, setidaknya situasi ini kembali menjadi sejuk. Jokowi lovers dan militansi Jokowi yang lainnya merasa terwakili dengan kehadiran Gibran berbicara sambil makan siang dengan Ketua Harian Gerindra. Posisinya terlihat sama-sama. Satu meja, hadap-hadapan, ya kan? Dan itu pun diposting langsung di akun sosial medianya Mas Wapres.
Nah, dengan demikian ya, Mas Gibran entah karena itu inisiatif sendiri atau karena anggaplah misalnya oh itu pasti arahan bapaknya, arahan dari Pak Jokowi agar jelaskan kepada masyarakat bahwa antara bapak dengan Pak Prabowo tidak ada masalah apa-apa. Kamu harus ketemu dengan Dasko sebagai orang kepercayaannya Pak Prabowo. Banyak juga menduga seperti itu. Tapi saya meyakini pertemuan itu murni inisiatif dari kedua belah pihak. Bukan karena disuruh oleh siapapun. Nah, kemudian pertemuan yang berikutnya yang saya anggap sebagai manuver Gibran adalah ketika kemarin kita lihat Mas Wapres mengantarkan surat undangan ya kepada mantan Wapres Tri Sutrisno. Ini menarik sekali. Ya, di luar dugaan juga. Kalau bicara hanya sekedar mengantar undangan ya kepada mantan wakil presiden, kenapa Gibran hanya mengantarkan kepada Pak Tri? Padahal kan masih ada mantan wapres yang masih hidup, ada Pak JK, ya, ada Pak Budiono, dan ada Kiai Ma'ruf. Tapi undangan itu tidak diantarkan Gibran. Ya, Mas Wapres hanya mengantarkan ke Pak Tri Sutrisno. Kita tentu tidak lupa Pak Tri adalah orang yang pertama kali ikut menandatangani surat pemakzulan yang disampaikan oleh Forum Purnawiran TNI. Yang di situ ada salah satunya adalah tanda tangan Pak Tri Sutrisno. Artinya ada 5 jenderal yang menandatangani. Pak Tri dan 4 jenderal lainnya. Pada surat Forum Purnawiran yang masuk ke DPR berikutnya, ternyata Pak Tri sudah tidak ada tanda tangannya. Artinya sudah ada perubahan sikap. Nah, kedatangan Mas Gibran menemui Pak Tri Sutrisno dengan agenda mengantarkan surat undangan untuk ikut Pak Tri sebagai mantan wakil presiden menghadiri seremonial peringatan 17 Agustus di Istana Negara dan mungkin di DPR ya untuk mendengarkan pidato kenegaraan presiden, ya itu adalah suatu langkah yang saya pikir juga cukup genuine sebenarnya. Apa tujuan Mas Wapres? Ya kalau kita melihat komentar-komentar publik yang ada di sosial media, ya yang juga dianalisis oleh sejumlah pengamat di televisi, langkah Gibran menyambangi Pak Tri Sutrisno adalah bentuk hormat seorang junior kepada senior. Ada juga yang mengatakan ini adalah langkah yang sangat simbolik dari Mas Wapres ya yang ingin menunjukkan kepada audiens, kepada 300 orang jenderal yang menandatangani surat pemakzulan Gibran bahwa antara Mas Gibran dengan Pak Tri Sutrisno baik-baik saja. Bahkan terlihat Pak Tri Sutrisno ya bersama keluarga termasuk istri dan anak beliau menerima dengan hangat Mas Gibran di rumah Pak Tri Sutrisno. Dan itu menjadi pemandangan yang menarik. Bahkan lucunya lagi, Mas Gibran karena memang anaknya berlatar belakang orang yang memiliki sopan santun yang tinggi, adab yang bagus, ya ketika oleh ajudannya Mas Wapres untuk melepas sepatu waktu masuk ke rumah Pak Tri, itu juga sesuatu yang unik gitu loh. Karena ketika mau masuk kan kalau kita lihat di videonya ya terlihat memang ada arahan dari ajudan untuk lepas sepatu dan Mas Wapres pun melepas sepatu. Dari dalam kelihatan Pak Tri sudah mengingatkan, nggak apa-apa dipakai aja sepatunya, tapi karena Mas Gibran sudah terlanjur melangkah, ya kan tetap masuk ke rumah Pak Tri Sutrisno dalam kondisi melepas sepatunya. Padahal kan sudah biasa, ya di rumah-rumah petinggi dan pembesar itu, ya kan walaupun lantai ubinya itu bersih, tetap dibolehkan tetap memakai sepatu. Nah, pada saat pulang kita lihat ada keramahan yang luar biasa juga, di mana Mas Wapres diantar keluar oleh Pak Tri Sutrisno sampai di depan program, dipegangin tangannya tuh sama Pak Tri sambil dibilangin ke ajudannya, ngapain suruh
buka sepatu, ini kan bukan masjid. Nah, itulah sekelumit ya. Tanpa diduga-duga kita melihat ada suatu kehangatan, ada suatu keakraban yang diperlihatkan juga oleh Pak Tri Sutrisno kepada Mas Wapres. Saya sih berpikir semoga kayak Pak Sunarko yang begitu berapi-api ya kan menuntut pemakzulan, dan juga misalnya kepada Jenderal Fahru Rozi ya yang ikut menandatangani dan juga ikut bersuara lantang untuk memakzulkan Gibran, melihat keakraban seniornya Pak Tri Sutrisno ya kan dengan Mas Gibran yang begitu akrab, saya pikir juga membuat mereka harusnya malu bahwa Pak Tri yang mereka hormati, yang mereka segani, memaklumi bahwa upaya yang mereka lakukan, ya, yang ingin memaksakan, memakzulkan Gibran, ternyata keliru. Memang keliru. Kenapa saya bilang itu benar keliru? Karena mungkin Pak Tri sudah paham. Tidak ada satupun aturan-aturan, pasal-pasal yang diatur dalam konstitusi kita, ya, yang membuat Gibran itu memang harus proses dimakzulkan. Jadi meskipun saat ini surat pemakzulan itu sudah dikirim Forum Purnaweran TNI ke DPR, tetap tidak akan bisa diproses karena syarat-syarat yang diatur undang-undang untuk melakukan proses pemakzulan terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak terpenuhi unsur-unsurnya. Hanya situasi dan manuver politik yang luar biasa sajalah yang membuat surat pemakzulan itu ya akan diproses. Sementara saat ini kita melihat Presiden Prabowo sebagai pemimpin tertinggi di Republik ini sudah mengambil sikap, bahkan mengambil resiko loh, mengampuni 2 orang koruptor, lawan politik Pak Jokowi, ya, hanya demi terciptanya stabilitas. Jadi, harusnya Forum Purnaweran TNI dengan kedatangan Mas Gibran menemui Pak Tri diterima dengan hangat, harusnya kemudian ya mencabut kembali suratnya. Ya, dan menyatakan bahwa kami membatalkan niat dan bersikap bahwa Gibran Rakabuming Raka memang layak menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia hingga 2029. Mestinya begitu. Kalau gentle. Kita kan tentu berharap orang-orang tua yang tergabung dalam Forum Purnaweran TNI ini ya mengambil sikap yang positif. Mumpung ini dalam rangka HUT RI ke-80. Tunjukkan dong sikap patriotisme kepada negara dengan mengakui bahwa mereka keliru ketika membuat surat menyampaikan pokok-pokok pikiran kepada DPR bahwa Gibran layak untuk dimakzulkan. Inilah saatnya bagi Forum Purnaweran TNI untuk mengambil kembali hati masyarakat. Karena selama ini sikap yang diambil oleh Forum Purnaweran TNI itu menjadi bahan olok-olok di tengah masyarakat. Kita mengetahui saat ini Mas Gibran sudah muncul menjadi ikon baru. Seorang figur baru yang disenangi oleh publik. Karena memang Pak Presiden Prabowo memberikan tugas kepada Wakil Presiden untuk keliling Indonesia dari provinsi ke provinsi, dari barat sampai ke timur, ya kan? Untuk mengawasi implementasi pembangunan. Kita melihat anak muda seperti Gibran menghabiskan masa mudanya untuk berbakti kepada negeri, mengunjungi dari provinsi ke provinsi. Itu bukan pekerjaan mudah. Nah, dengan inisiatif-inisiatif yang dilihatkan Mas Gibran menjelang HUT RI ke-80 17 Agustus hari Minggu, ini adalah sebuah pelajaran yang harusnya oleh para pembenci Jokowi, para pembenci Gibran mulai sadar bahwa
Gibran adalah sosok pemimpin muda, memiliki talenta politik yang bagus, memiliki inisiatif yang bagus, mampu berkomunikasi dengan publik dengan baik. Janganlah kita membesarkan kebencian kepada seorang anak muda yang memang bekerja untuk rakyat, bekerja untuk negaranya dengan sepenuh hati. Tidak baik kita memberikan pelajaran kepada generasi muda, Gen Z, sikap-sikap yang tidak sportif, sikap-sikap yang tidak patriotisme, ya, hanya karena kepentingan-kepentingan politik sesaat. Jadi karena itu saya menyatakan bangga kepada Wapres Gibran yang dengan wajah dinginnya, wajah santunnya, ya, mampu bekerja mengatasi segala macam tantangan, badai, topan yang dilewatinya dengan penuh percaya diri. Kita tidak pernah melihat dan mendengar ada balasan-balasan atau ungkapan-ungkapan dari Wapres Gibran yang menyerang lawan-lawan politik dirinya, yang menyerang orang tuanya sendiri. Tidak pernah. Begitulah terujinya seorang Wapres Gibran. Dan karena itu, kalau kita bersemangat dan bersepakat tetap Prabowo Gibran 2029, saya pikir pasangannya tidak akan ada lawannya untuk kembali ke periode kedua. Tidak ada lawan. Kalau misalnya ini bisa dipertahankan, ya tinggal bagaimana ya Presiden Prabowo sebagai nakhoda mampu menunjukkan prestasi-prestasi ekonominya dalam membangun negeri, mengatasi pengangguran, mengatasi sempitnya lowongan pekerjaan, dan menata ya perusahaan-perusahaan yang katanya kini banyak yang merugi. Kira-kira demikian monolog Ruang Konsensus dalam rangka kemerdekaan RI ke-80. Semoga apa yang dilakukan oleh Wapres Gibran berkenan di hati rakyat. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.